Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada seluruh siswa dan siswi kelas 7B yang Bapak banggakan dan cintai, Alhamdulillah pada hari ini, hari Selasa tanggal 21 Juli 2020, Alhamdulillah bisa bertatap muka, bermuajahah walaupun secara tidak langsung melalui daring ya, ataupun online. Sebelumnya Bapak ucapkan selamat kepada Anda semua kelas 7 yang alhamdulillah pada hari ini Anda sudah sah menjadi siswa dan siswi SMP PGRI Cikalong Kulon. Seterusnya mudah-mudahan dengan Anda sekarang berada di SMP, di tingkat SMP, Anda jauh lebih betah lagi untuk pembelajaran, khususnya mungkin pada kesempatan ini Anda akan mencoba untuk belajar pembelajaran, yaitu salah satunya dari sekian banyak pembelajaran, yaitu PPKN atau Pendidikan Kewarganegaraan. Sebelumnya Bapak perkenalkan dulu nama Bapak, yaitu Encep Hidayat SPD. Di sini ya mungkin karena berpacu dengan waktu, pada kesempatan ini insya Allah untuk pembelajaran PPKN kita akan mempelajari untuk semester 1 itu, untuk tahun pelajaran 2020-2021 insya Allah kita akan melaksanakan selama 3 bab untuk semester 1 dan 3 bab untuk semester 2. Nah, pada kesempatan ini di semester 1 insya Allah yang pertama salah satunya dari bab yang ke-1 yaitu tentang masalah bab yang pertama yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, salah satu tujuan daripada bab yang pertama ini, tujuan pertama yaitu melihat komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila. Yang kedua, melaksanakan tanggung jawab atas keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh nasional dalam perumusan Pancasila. Untuk supaya lebih jelasnya dan supaya lebih detailnya terkait tentang bab 1 ini, tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, salah satu sub yang pertama yaitu tentang pembentukan BPUPKI. Nah, untuk hal itu silahkan nanti di bawah ini disimak tentang pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Terima kasih, selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bab yang pertama untuk kelas 7 yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Poin sub yang pertama yaitu sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, anak sub dari sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara itu kita berawal dari pembentukan BPUPKI pada tanggal 8 Maret 1942, Indonesia menjadi wilayah penduduk Jepang. Selanjutnya, dalam perjalanannya dalam pembentukan BPUPKI, Indonesia pada saat itu mengalami beberapa sejarah yang cukup panjang, yaitu dengan dijajahnya oleh Belanda berkisaran 3,5 abad atau kurang lebih 350 tahun, dan kemudian setelah itu kita dijajah kembali oleh yang namanya Jepang. Tepat kiranya mungkin kalau ada pepatah mengatakan lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Tepat kiranya itu untuk menggambarkan bagaimana kondisi penderitaan bangsa Indonesia kita saat itu, penderitaan akibat pelaksanaan kebijakan tentara Jepang terhadap bangsa Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan kerja paksa. Yang kedua, pengambilan paksa. Dan yang ketiga yaitu perbudakan paksa. Nah, berawal dari sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara,
yang tadi di awal mula menyampaikan pada tanggal 8 Maret 1942 Indonesia menjadi wilayah penduduk Jepang. Sehingga pada tanggal 1 Maret 1945 diumumkanlah pembentukan Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUKKI sebagai janji kemerdekaan dari Jepang. Sidang pertama kali BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang ini membahas tentang dasar negara. Selanjutnya, dalam persidangan BPUPKI ini itu dilaksanakan beberapa kali sidang, yaitu sidangnya ada yang disebut dengan sidang resmi dan sidang tidak resmi. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Secara garis besarnya, sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Itu secara lebih jelasnya. Hanya menguatkan saja barusan. Membahas tentang dasar negara. Sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Pada pelaksanaan sidang tidak resmi hanya dihadiri oleh 38 orang. Kegiatan ini berlangsung di masa reses antara sidang pertama dan sidang kedua. Tujuannya untuk membahas tentang rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang dipimpin oleh anggota BPUPKI yaitu Insinyur Soekarno. Sidang BPUPKI dilaksanakan di Gedung Chow Sang In dan kini gedung itu dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. KRT Rajiman Widyodiningrat selaku ketua sidang menyatakan perlunya suatu dasar negara. Selanjutnya, beberapa anggota sidang menyampaikan pendapatnya tentang rumusan dasar negara. Nah, ini adalah hasil daripada persidangan BPUPKI yang pertama. Sehingga pada saat Ketua BPUPKI menyampaikan, para anggotanya menyampaikan tentang rumusan dasar negara. Menurut Muhammad Yamin, terdiri dari 5 unsur dasar yang akan merdeka, yaitu sebagai berikut: pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan. Nah, itu mungkin menurut Muhammad Yamin. Sedangkan menurut yang tokoh yang kedua, yaitu menurut Supomo, terdiri dari 5 unsur dasar yang akan merdeka, yaitu sebagai berikut: persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, keadilan rakyat, musyawarah. Nah, sedangkan yang ketiga, yaitu menurut Insinyur Soekarno, terdiri dari 5 unsur landasan kemerdekaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nasionalisme dan kebangsaan Indonesia.
kedua internasionalisme dan pri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu adalah usulan yang dikemukakan oleh para anggota BPUPKI dalam persidangan BPUPKI yang pertama. Sehingga pada sidang BPUPKI pertama dibentuk juga panitia 9 yang menghasilkan rancangan Piagam Jakarta. Selanjutnya, panitia 9 melaporkan hasil rumusan dasar negara pada saat sidang BPUPKI kedua dilakukan. Nah, selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 1945 setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan dan digantikan dengan PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai. Kalau BPUPKI Dokuritsu Junbi Sosakai, kalau PPKI Dokuritsu Junbi Inkai. Jepang akhirnya menyatakan kekalahannya pada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Hal ini terjadi setelah 2 kotanya dijatuhi bom atom. Kekalahan Jepang tersebut ternyata diketahui oleh golongan muda. Mereka kemudian menginginkan kemerdekaan diproklamasikan secepatnya. Dan kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI menggelar sidang. Salah satu hasil sidang PPKI yaitu mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, mungkin itu adalah pembahasan pada pertemuan yang pertama kali ini, yaitu tentang bab yang pertama, yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai negara, yang subpoinnya yang pertama yaitu tentang masalah pembentukan BPUPKI. Mudah-mudahan apa yang barusan disampaikan, dimulai daripada pembentukan, kemudian singkatan daripada BPUPKI, persidangannya, dan anggota-anggotanya, mulai sampai dengan hasil daripada persidangan BPUPKI, yang kemudian hasilnya setelah menghasilkan persidangan BPUPKI diganti menjadi namanya PPKI. Mudah-mudahan bisa dipahami sekali lagi kepada anak-anakku. Mudah-mudahan apa yang barusan disampaikan bisa tercerna. Wallahu alam biswab. Nah, selanjutnya supaya untuk mencapai target dari kompetensi dasar yang ingin dicapai pada kesempatan pertemuan ini, diharapkan silakan kepada seluruh siswa-siswi kelas 7 untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, tugasnya itu kerjakan di rumah masing-masing, yang tentunya ya, karena dalam situasi kondisi kita saat ini sedang mengalami cuaca atau musibah yang berkepanjangan. Mudah-mudahan secepatnya selesai COVID-19 ini. Mudah-mudahan Bapak doakan semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat sampai hari ini dan seterusnya. Yang kedua, kerjakan pertanyaan ini dalam kertas atau di buku. Yang ketiga,
kirim bukti telaah mengerjakan ke WA Bapak dan dikumpulkan ke sekolah yang sesuai jadwal yang telah ditentukan, yaitu hari Sabtu. Untuk sebagai bahan evaluasi, yang pertama silakan tulis soal yang pertama, yaitu jelaskan pembentukan BPUPKI. Yang kedua, siapa sajakah anggota BPUPKI? Yang ketiga, apakah atau apa tugas BPUPKI? Yang keempat, bagaimana proses sidang resmi yang dilaksanakan BPUPKI? Yang kelima, bagaimana proses sidang resmi yang dilaksanakan BPUPKI? Terima kasih. Kita lanjutkan untuk sesi evaluasi. Dalam hal ini mungkin tadi Anda semua sudah melihat dari tayangan video melalui literasi, yang mudah-mudahan sekarang silakan Anda tuangkan dari apa yang video yang Anda amati dimasukkan untuk menjadi sebuah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan, dan mudah-mudahan Anda semuanya nanti bisa diisi melalui video tayangan tersebut. Dan selanjutnya mungkin mudah-mudahan hasilnya itu bisa dikumpulkan pada hari Sabtu, dan kemudian sebagai bahan pembelajaran untuk pertemuan yang selanjutnya untuk dipersiapkan untuk pertemuan yang selanjutnya, yaitu tentang masalah penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, mungkin bisa diambil garis benang merahnya atau kesimpulannya pada pertemuan pertama ini, yaitu kita membahas tentang masalah pembentukan BPUPKI atau Badan Persiapan Penyelidikan Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUPKI. Dan mudah-mudahan, insya Allah mudah-mudahan di pertemuan yang selanjutnya dipersiapkan kita akan membahas tentang masalah penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sekian dulu untuk pertemuan hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.